Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai dari diri modul 2.3 Shouting UPTD SDN 016525 Urupane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya Didi Purwanto, SPDSD. Perkenalkan, Ibu Fasilitator Ibu Asniarduha M. Hum dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rica Aslilan Sinaga MPSI. Tujuan khusus. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu mengidentifikasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dirinya terkait coaching di konteks pendidikan. Sebagai seorang guru, kita adalah seorang pemimpin pembelajaran dan tentunya pernah mendapat pengalaman terkait dengan supervisi akademik sebagai salah satu cara pengembangan kompetensi diri. Pada sesi mulai dari diri ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Beberapa pertanyaan akan saya jawab berikut di bawah ini. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah saya. Bagaimana perasaan saya ketika diobservasi? Pernah perasaan saat dilakukan observasi sedikit merasa tegang, walaupun semua telah dipersiapkan dengan baik. Yang namanya dilakukan observasi, dan setiap penemuan yang didapat saat observasi akan dilakukan perbaikan selanjutnya demi kebaikan dan memajukan pembelajaran di sekolah. Ceritakan pengalaman saya saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya saat diobservasi sangat senang karena banyak mendapatkan masukan dan saran dari observator dalam memajukan pendidikan baik administrasi maupun pembelajaran yang dilakukan. Pasca kegiatan observasi memperbaiki penemuan dalam pembelajaran berikutnya. Menurut saya, bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang akan melakukan supervisi harus memberikan contoh yang baik dan memahami bagaimana cara melakukan suatu kegiatan pembelajaran, paham akan administrasi yang baik dalam pembelajaran, serta memberikan skor penilaian yang telah dilakukan di sekolah. 2. Proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta diskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. 4. Proses supervisi yang dilakukan mengutamakan umpan balik yang positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pendidik. Menurut saya, jika saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal sampai dengan 10.
Jawab, menurut saya, setelah 19 tahun mengajar dan jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di skala 8, karena saya sebelumnya hanya memiliki pengalaman di supervisi, saya belum mempunyai pengalaman mensupervisi kepada yang lain. Terus, belajar serta meningkatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan supervisi. Aspek apa saja yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek-aspek yang diperlukan dalam supervisi agar mencapai situasi ideal yaitu memiliki kemampuan observasi yang baik, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan kurikulum, program pendidikan, dan kebajikan sekolah. Proses mengajar guru, kerjasama sekolah dengan instansi lain, serta kepemimpinan kepala sekolah, dan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Supervisi mampu menciptakan hubungan yang harmonis, selalu proaktif dalam memberikan pendekatan dan tanggung jawabnya, yaitu memiliki perencanaan ke depan, mengatasi masalah yang timbul dengan cara yang sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi sebelum masalah besar terjadi. Setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan saya terkait modul ini. 1. Apa saja harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Pertama, tujuan coaching adalah menuntun Soksi untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dihendaki. Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Kedua, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah, menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila, dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas diri, mulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. 3. Dan materi modul 2.3 ini merupakan proses pembinaan di mana seseorang guru bertujuan untuk membantu memberdayakan guru lain atau siswa dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Apa saja kegiatan materi manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini? Adanya coaching dapat membantu setiap orang untuk menemukan hal-hal baik dan penting yang diperlukan, yang bisa membangun empati, rasa memiliki, dan meningkatkan kualitas komunikasi antar individu. Coaching akan berperan sebagai penengah yang membuat tiap-tiap anggota bisa saling terhubung. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.